Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke anak-anak sekalian, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tanpa terasa, libur semester 2 segera berakhir. Dan kalian akan mengawali pelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 tidak lama lagi. Mulai tanggal 14 Juli 2021, kalian akan memulai pelajaran dengan mengikuti MOS, Masa Orientasi Sekolah. Ya, kalau dulu MOS itu artinya Masa Orientasi Siswa. Tapi kali ini MOS kita artikan dengan Masa Orientasi Sekolah. Nah, anak sekalian, siapa saja yang boleh mengikuti MOS? Ya, tentu saja semua siswa, tidak hanya siswa baru, tapi semua siswa, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Dan juga para orang tua siswa perlu tahu bagaimana keadaan sekolah sekarang. Juga tahu bagaimana perubahan-perubahan kurikulum di tahun pelajaran ini. Demikian juga dengan peraturan-peraturan baru, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, anak sekalian, tentu kalian semua tahu bahwa sudah 1,5 tahun kalian tidak pergi ke sekolah karena masa pandemi ini. Tentu ini sangat berat bagi kita semua, bagi kalian, bagi orang tua, dan juga bagi bapak ibu guru yang terus harus mengajar dari rumah. Untuk mengobati rasa rindu kalian kepada sekolah anak sekalian, maka dalam video ini Bapak akan menunjukkan bagaimana situasi sekolah pada saat ini. Penasaran kan? Yuk ikuti bagaimana situasi sekolah pada saat ini. Oke anak sekalian, Bapak mengajak kalian untuk melakukan school touring. Ya, ini adalah situasi di depan sekolah. Kita mulai dari security anak sekalian. Nah, ini adalah halaman sekolah yang biasanya kalian gunakan untuk bermain, upacara, dan lain sebagainya. Sekarang situasinya lengang tanpa kehadiran kalian. Betul-betul halaman sekolah ini sepi sekali. Coba kita bayangkan kalau seandainya ada kalian semua, tentu sekolah ini akan menjadi ramai, seperti hidup gitu. Ya, ada sesuatu yang baru di halaman sekalian, ada tugu I-diplomasi. Nah ini kalau kalian lihat hanya ada 3 mobil saja, padahal biasanya mobil-mobil guru memenuhi halaman ini anak sekalian ya. Namun sekarang hanya ada 3 mobil karena guru-guru pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Ya, sepi sekali anak sekalian. Oke, kita masuk ke ruang SD ya, ke lorong ruang SD. Oke, assalamualaikum. Ya, jadi di bawah tangga sekarang anak sekalian ada gudang ya, jadi kelihatan rapi. Kalau dulu waktu kalian masuk setahun yang lalu, di bawah tangga ini sedikit kumuh ya, dan ada barang-barang yang berantakan. Sekarang sudah sangat rapi, dicat warna hijau. Disinilah anak-anak SD bermain, berlari-lari. Ya, ini ruang TK. Kebetulan ruang TK tertutup anak sekalian ya. Jadi Bapak nggak bisa menunjukkan videonya. Dan inilah situasi ruangan anak sekalian. Tentu ruangan ini sangat rindu sekali pada kalian.
Meja-meja, kursi-kursi hanya tersusun rapi, dia tidak bergerak sama sekali. Kalau seandainya ada kalian, ini tentu membuat ruangan dan meja kursi ini hidup. Lengang sekali. Lampu-lampu ruangan pun mati, gelap. Biasanya di saat-saat sekolah masuk, tentu kalian lari pekerjaan, saling memanggil nama, tentu ramai sekali. Nah, ini malah meja kursinya tidak tertata anak sekalian, karena memang tidak digunakan sama sekali. Kasihan. Oke, sekarang kita masuk ke atas anak sekalian. Atas ini adalah ruang kelas SMP. Ini halaman kalau kita lihat dari atas. Nah, ini adalah kelas 91 ya. Namun untuk tahun pelajaran ini kelas 9 hanya ada satu kelas, yaitu kelas 9 saja. Tidak ada kelas 91 dan kelas 92. Inilah kelas 9 SMP. Tertata rapi, meja dan kursi pun tertata rapi. TV juga menganggur, papan tulis itu tulisan sejak tahun lalu anak sekalian. Sungguh merana. Kalau seandainya dia hidup, tentu akan memanggil-manggil kalian anak sekalian. Ini dulunya ruang kelas 92. Situasinya tidak jauh berbeda dengan di lorong SD tadi anak sekalian ya. Sepi, tidak ada apa-apa. Hanya ada bak cuci tangan, tempat sampah. Oke, kita sekarang ke perpustakaan. Situasi di depan perpustakaan juga sepi. Tentu bagi kalian yang suka membaca, ini ruang bacanya juga sepi anak sekalian. Kita lihat bagaimana di dalamnya. Nah, juga tidak ada seorang pun ada di dalam. Buku-buku juga tertata dengan rapi, tidak ada yang menjamah sama sekali. Jadi beginilah situasi perpustakaan kita. Sekarang kita naik ke ruang guru, di atasnya perpustakaan anak sekalian. Ini kita awali dengan ruang wakil kepala sekolah. Juga sepi anak sekalian. Karena memang Bapak Ibu guru tidak diperkenankan masuk. Hanya guru-guru yang memiliki urusan yang penting saja yang diperbolehkan masuk. Oh, ada nama Pak Maftuhin itu. Nah, dari kejauhan ada Pak Bayu yang sedang ada urusan penting, mempersiapkan MOS dan lomba pantun. Di sini biasanya ramai anak sekalian. Kursi-kursi pun kosong. Itu ada Pak Willis yang sedang memikirkan bagaimana kurikulum. Dan ini adalah dapur ruang guru yang selalu ramai. Bapak Ibu masak, membuat kopi, teh, dan lain sebagainya. Kita beralih ke ruangan guru yang sebelah. Ini ruangannya Bu Aan, Pak Dadang, Pak Sultan, kemudian Bu Lina, Bu Nina, ada Pak Asep di sebelah sini, paling ujung sini Pak Asep ya. Beliau juga sedang tidak ada. Oke, sekarang kita ke ruang yang belakang anak sekalian. Ini adalah lorong antara gedung utama,
gedung A dan gedung C atau gedung SMA. Situasinya pun sama, sepi sekali. Nah, ini bunga-bunga kelihatan hijau anak sekalian. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih karena kalian tak ada di sini. Ya, itu kalau bunga-bunga ini, tanaman ini bisa berbicara, tentu akan melantunkan lagu-lagu kesedihan. Dan juga ikan-ikan ini anak sekalian juga terasa sedih karena tidak ada yang menggoda. Biasanya kalian akan mampir ke sini memberi makan. Nah, kalau istirahat, ya. Sekarang ikan-ikan ini pun sedih. Kita ke belakang anak sekalian. Ini adalah ruang keterampilan ya, yang biasanya kalian gunakan untuk keterampilan. Dan di ujung sana itu ada kolam ikan. Yang paling ujung kolam ikan lele, dan yang paling sini nih sebelahnya adalah kolam ikan talapia merah ya. Ini ruangan ke SMA, ruangannya terkunci anak sekalian. Oke, sekarang kita menuju ke kantin. Bagaimana situasi kantin? Ya, kita ke kanan. Geser ke kanan. Nah, inilah para bapak-bapak cleaner juga sedang menunggu kalian sebenarnya. Mereka semua juga sedih, sepi karena mereka hanya bertiga saja, tidak ada yang menemani. Dan ini adalah ruangan bawah anak sekalian. Di sini yang pertama kita lihat adalah ruangan koperasi. Ya, sedih sekali anak sekalian. Di sini biasanya Bu Aan, ada Bu Rinarti menunggu kehadiran kalian saat istirahat untuk membeli, rebutan, antri makanan. Ya, ini adalah koperasi. Dan sebelah sini ada lab kering. Biasanya ada Pak Kuntoro dan Pak Dedi ya, yang mengajar fisika. Dan sekarang pun mejanya nganggur, kursinya harus ditaruh di atas meja. Oke, kita beralih lurus ke sana anak sekalian. Oh, ke UKS dulu. Ya, di sini biasanya Bu Pipin selalu menemani kalian untuk mengobati kalian yang sedang sakit. Dan ini adalah musola anak sekalian. Biasanya kalian yang rajin beribadah akan selalu ke situ. Dan ini ruang tari anak sekalian. Di sini kalian biasanya dibimbing oleh Bu Aan ya. Dibimbing oleh Bu Aan, dan juga kalian bisa menari dan menyanyi di situ. Oke anak sekalian, cukup di sini dulu. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kalian walaupun tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.